berkarakter, kompeten, inovatif. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, di era disrupsi memang banyak pekerjaan yang hilang karena diganti oleh teknologi, tetapi di sisi lain banyak muncul pekerjaan baru, seperti copywriter, content creator, comic artist, animator, cyber security analyst, customer makers, digital PR. Saat ini dapat dikatakan masyarakat masuk dalam era share bait, bukan lagi era clickbait. Dapat dilihat dari data Kominfo bahwa 59% tautan yang disebar di media sosial tak pernah diklik. Fenomena clickbait, bahasa gaul dari umpan balik, banyak digunakan di sosial media untuk menarik pembaca netizen dengan mengklik judul unik karena penasaran untuk membacanya. Metode ini biasanya digunakan untuk judul suatu artikel atau video sedemikian rupa agar kesannya bombastis. Dengan semakin marak penggunaan media sosial serta partisipasi aktif masyarakat dalam menulis, maka kini tidak cukup hanya dengan klik melainkan bagaimana menggunakan pertemanan untuk melakukan share dari tulisan materi yang kita susun kepada rekan lainnya. Dengan demikian penyebarannya menjadi lebih cepat. Kebiasaan melakukan share ini jika tidak dilakukan dengan hati-hati akan menjerumuskan kita pada berita yang tidak akurat atau tidak jelas usalnya. Maka disinilah kompetensi etis berbicara. Sebagai pengguna media sosial tidak hanya berbagi materi begitu saja tetapi perlu memahami apa isi tulisan atau content dan siapa sumbernya. Kompetensi etis dan teknologi. Industri 4.0 ditandai kehadirannya sejak abad ke-21, berawal dari konsep industri era teknologi informasi dan komunikasi. Ada 6 pilar utama dalam 4.0 ini yaitu 1. Masyarakat digital, 2. Energi berkelanjutan, 3. Mobilitas cerdas, 4. Hidup sehat, 5. Keamanan sipil, 6. Teknologi di tempat kerja. Konsep revolusi industri 4.0 dalam penerapannya menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Sedangkan Society 5.0 merupakan revolusi industri yang dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Maret 2017 di pameran CEBIT, Hannover, Jerman. Saat itu Jepang mengalami berkurangnya populasi sehingga penduduk usia produktif juga berkurang. Sehingga dalam era 5.0 fokusnya lebih kepada manusia, yang dalam konteks ini adalah masyarakat dengan tetap memanfaatkan teknologi sebagai pendukungnya. Berdasarkan hal inilah kemudian kompetensi etis menjadi sangat relevan untuk dipahami oleh masyarakat. Tak sedikit kaum milenial masuk ke bisnis IT, di Indonesia dapat kita lihat dari pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan startup. Menurut Maria Angel Kesiborutoro, Bukalapak, Head of Payments Innovation, mengemukakan bagaimana etika diterapkan secara profesional. Kompetensi dalam merespons dan menjawab kemajuan teknologi adalah dengan membongkar sekat-sekat komunikasi, budaya dan perbedaan generasi. Disebutkan, era 5.0 nantinya akan lebih banyak berbicara mengenai kemudahan untuk mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin cerdas. Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, pada dasarnya industri 4.0 dan society 5.0 sebenarnya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu untuk mempermudah aktivitas manusia supaya segala pekerjaan bisa menjadi lebih efektif dan efisien tanpa mengabaikan etika bisnis. Kompetensi etis dan kehidupan sosial. Rahayu Saraswati, aktivis perempuan dan anak, berbagi tentang bagaimana ia membumikan etika kebangsaan sebagai jati diri. Baginya, berupaya melakukan aktivitas dengan mengacu pada nilai-nilai baik adalah dasar dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya. Meski juga dikenal sebagai artis serta politikus, Rahayu lebih nyaman disebut sebagai aktivis perempuan dan anak. Menurutnya, lemahnya kepribadian dan kemandirian anak bangsa akan menjadikan mereka mudah terombang-ambing oleh arus informasi dan budaya seiring kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa pesat. Kepribadian dan kemandirian adalah cermin karakter bangsa yang harus dibangun melalui sikap dalam keseharian kita. Pribadi tangguh adalah pribadi yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat guna mewujudkan pola interaksi yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Dalam perkembangan teknologi kita mengenal dengan sebutan AI. Artificial Intelligence, AI, atau kecerdasan buatan adalah bentuk teknologi yang diciptakan untuk meniru fungsi kognitif manusia.
seperti menganalisis data, memahami pola, mengenali lingkungan sekitar hingga membuat keputusan. AI tidak selalu berbentuk robot seperti yang biasa kita lihat di film bergenre science fiction. AI seringkali berbentuk komputer, perangkat, bahkan tanpa wujud. Teknologi AI diciptakan untuk memahami dan memberi solusi terhadap suatu masalah dengan lebih cepat dan efektif. Lebih lagi, AI diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan manusia dengan lebih mudah serta memberi hasil yang maksimal. Teknologi AI, Artificial Intelligence, saat ini sudah dan akan terus memengaruhi berbagai kehidupan manusia di seluruh dunia. Apalagi, teknologi AI sendiri telah menjadi pendorong utama hadirnya teknologi-teknologi baru seperti Big Data, chatbot, mobil swakemudi, robotika, dan Internet of Things, IoT. Di perusahaan atau organisasi, adopsi teknologi ini diprediksi akan terus meningkat lantaran ragam manfaat yang bisa diberikan ke mereka, contohnya meningkatkan kepuasan pelanggan atau mengurangi risiko investasi yang buruk. Laporan IDC memperkirakan bahwa pengeluaran perusahaan untuk teknologi AI akan meningkat menjadi 97,9 miliar dolar pada tahun 2023. Sedangkan survei terbaru PwC bertajuk 2021 AI Predictions Report menemukan bahwa lebih dari 50% responden yang mengambil bagian di dalam survei tersebut mengatakan perusahaan mereka telah meningkatkan investasi di AI selama setahun terakhir. Lantas, apa itu AI? AI yang merupakan akronim dari Artificial Intelligence, terdiri dari dua suku kata. Artificial dapat diartikan sebagai buatan, sedangkan intelligence diartikan sebagai kecerdasan. Maka, AI memiliki arti kecerdasan buatan. AI adalah sistem komputer, mesin, yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dalam hal ini, AI mampu melakukan pembelajaran, perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran, menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan, dan mengoreksi diri secara mandiri. Secara sederhana, AI merupakan sebuah sistem komputer yang bisa meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Pada saat ini, contoh penerapan AI terbanyak yaitu pada produk atau layanan teknologi terbaru, penelitian, analisis perilaku konsumen bagi perusahaan, mendeteksi penipuan, proyeksi pasar atau perkiraan penjualan, memantau keamanan di internet dan net, serta mengotomatisasi pekerjaan. Klasifikasi pada AI. 1. Klasifikasi utama dari AI. Strong AI, AI kuat. Sistem AI dengan kemampuan kognitif seperti manusia pada umumnya. Ketika diberikan tugas atau perintah yang belum dikenali, sistem AI ini memiliki cukup kecerdasan untuk menemukan solusi dari setiap tugas atau perintah yang dikerjakannya. Weak AI, AI lemah, sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu. Contoh, Apple Siri dan Google Assistant. 2. Klasifikasi AI lainnya. Reactive Machines, mesin reaktif. Contoh dari AI ini adalah Deep Blue, yang memiliki kemampuan mengidentifikasi bagian-bagian di papan catur dan membuat prediksi langkah untuk bisa menang dalam permainan. Sayangnya, sistem AI ini tidak memiliki kemampuan untuk diterapkan di berbagai situasi. Limited Memory, memori terbatas, AI yang mampu memberi keputusan di masa depan. Contohnya, kendaraan swakemudi yang dapat menggunakan pengalaman perjalanan di masa lalunya untuk mengambil keputusan di perjalanan masa depan, atau yang berikutnya. Theory of Mind, teori pikiran, sistem AI yang memiliki keyakinan sendiri, keinginan sendiri, dan niat yang mempengaruhi keputusan yang dibuatnya. AI jenis ini belum ada. Self-awareness, kesadaran diri, mesin yang memiliki kesadaran diri untuk mengerti keadaannya dan dapat mengolah informasi untuk mengidentifikasi apa yang dirasakan oleh orang lain. AI jenis ini belum ada juga. Contoh dari hasil teknologi AI. Robotic Process Automation, RPA, Machine Vision, Machine Learning, Natural Language Processing, NLP, Robotics. Sedangkan startup AI di Indonesia antara lain, Kata AI, Bench Technodeflux Snapchart, Bahasa AI, Prosa AI, Databot, AI Sensum, EVA, Botika. Pada akhirnya dalam setiap aktivitas dan profesi yang kita geluti, kita perlu mengupayakan keseimbangan pikiran, jiwa dan raga agar dapat memandang persoalan-persoalan sekitar maupun bangsa lebih bijak. Terutama di masa pandemi di mana kita sangat perlu mendukung program pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19.
Selain itu, masa pandemi dapat menjadi indikator apakah kita sudah etis atau belum. Melakukan 3M bukan semata untuk melindungi diri dari COVID, tetapi juga bagaimana kita peduli pada orang lain dan secara bersama memutus rantai penyebaran virus ini. Tinggal di rumah dulu, tahan diri tidak keluar, olahraga teratur dan makan makanan bergizi bukan sekedar yang kita suka saja, akan memperkuat daya tahan tubuh. Jika masyarakat kita sehat, maka bangsa kita akan kuat dan mampu mengatasi pandemi memasuki normal baru. Tantangan etis teologi kecerdasan artifisial. Banyak orang takut akan masa depan yang ditentukan oleh kecerdasan buatan mesin. Mereka mengabaikan fakta bahwa mereka sudah dikelilingi olehnya di dalam kehidupan sehari-hari. Selama kita masih menjunjung tinggi etika dalam kehidupan nyata dan maya, kita akan bisa hidup secara berdampingan. Sampai jumpa dengan topik pembahasan yang lain. Terima kasih.